Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai aja ya untuk menghemat waktu karena terbatas ya waktunya kita karena ada beberapa kelas juga yang saya akan bikin video conference ini. Nah, kesempatannya tuh kalau saya tuh untuk kelas online itu ya Sabtu Minggu gitu ya. Kadang-kadang juga Sabtu Minggu juga ada beberapa kerjaan yang saya lakukan jadinya kadang-kadang agak mepet. Oke, ya teman-teman yang nggak bisa on cam atau yang lagi sekarang beraktivitas kerja atau apa nggak apa-apa ya. Jadi yang penting nanti kan ini ada rekamannya nanti kita bisa share juga hal-hal yang menjadi mungkin pokok-pokok materi yang kita diskusikan pada hari ini. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba memberikan rangkuman secara umum materi dari setelah kita UTS, kemudian masuk ke materi berikutnya. Ya, jadi sebelum saya masuk ke materi gitu kan, ya saya hanya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya ketika UTS kemarin ya. Artinya ya walaupun nggak banyak, tapi ada beberapa yang masih linknya itu nggak bisa kebuka gitu kan. Kemudian eh, masih di private atau linknya itu broke gitu. Maksudnya apa? Nggak bisa tersambung lah gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti ya ketika nanti mau UAS ya. Ada yang memang kalau nggak salah di kelas ini atau di kelas mana itu yang salah memberikan tugas gitu kan. Ya mungkin karena terburu-buru, karena apa, karena nggak konsentrasi gitu kan. Oke, catatan berikutnya adalah beberapa teman-teman juga yang kalau saya lihat ya, kalau teman-teman udah lihat nilainya atau apa, itu masih beberapa yang kalau saya lihat ya ada yang hampir mirip-mirip ya. Kemudian ada yang ngerjakannya tuh buru-buru gitu kan. Cepat-cepat aja, penting bisa ngirim. Kemudian mengirimkan link tapi tanpa keterangan gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki ya untuk teman-teman ya. Apalagi ini masih awal ya. Nanti di mata kuliah berikutnya siapa tahu nanti ketemu saya lagi gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan dan memang bukan bukan di kelas ini aja ya, masih kayaknya hampir beberapa kelas juga hampir hampir mirip lah ininya kasusnya. Ya, jadi ini catatan, jadi dipersiapkan. Makanya ini nanti saya akan share ya, share bagaimana teman-teman nanti ini akan membuat karya berupa hasil akhir UAS. Tapi memang saya spill hari ini gitu ya, atau minggu ini supaya apa? Supaya teman-teman ini bisa lebih cepat mengerjakan, lebih cepat untuk menyelesaikan gitu kan, sehingga keterlambatan, salah kirim atau apa gitu kan, itu bisa dihindari gitu ya, bisa dihindari untuk meminimalisir karena kalau udah masuk ke UAS nanti tiba-tiba kalau ada masalah gitu kan, itu agak repot lagi untuk memperbaikinya gitu kan. Untuk memperbaikinya repot lagi karena ketika udah UAS itu ujung-ujungnya karena tuh besoknya tuh semester berikutnya atau di kampus itu ada kegiatan-kegiatan lain gitu loh. Yang kayak ada wisuda, kan kita ada wisuda tuh sekitar bulan Agustus gitu ya. Nah, itu takutnya misalnya ada masalah, misalnya link atau ada masalah apa gitu, linknya nggak kebuka atau linknya itu bermasalah atau apa, itu akan sulit untuk bisa di recovery atau bisa di follow up. Karena apa? Karena ketika sudah selesai, itu biasanya kalau di akhir semester itu dosen-dosen akademik itu memasuki masa penerimaan mahasiswa baru. Misalnya kan ada maba lagi, kemudian kita persiapan untuk wisuda, persiapan untuk TA, tugas akhir, persiapan untuk sidang, sidang tugas akhir atau sidang skripsi gitu kan. Itu setelah UAS itu banyak banget agendanya tuh dosen-dosen gitu, sama kampus lah. Nah, artinya
Kalau UTS kan masih lumayan nih. Begitu UTS ada yang masih linknya miss atau apa masih bisa diperbaiki karena apa? Karena kita masih masuk kuliah lagi semester ini. Maksudnya masih ada yang untuk kelanjutan kelasnya, ya. Nah, tapi kalau udah UAS kan udah selesai nih, gitu kan. Nah, itu agak repot untuk mengcovernya. Jadi eh tolong diperhatikan ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu catatan dari saya, gitu kan. Nah, ini saya akan share juga ya. Sebelumnya materi dulu lah ya. Jadi kita nanti tugasnya itu akan membuat karya ya, karya video proyek, karya video iklan untuk persiapan UAS ya. Jadi teman-teman ini udah tahu nih tugas akhirnya apa. Kemarin udah jurnalistik, udah sekarang nih ke periklanan. Nah, ini agak beda ya dengan jurnalistik ya, karena periklanan ini harus memang benar-benar eh, strateginya itu lebih lebih apa lebih lebih komprehensif ya dibanding jurnalistik. Bukan berarti jurnalistik itu lebih rendah, bukan, tapi jurnalistik itu bisa spontan gitu loh. Bisa spontan, bahwa ada adegan, ada kegiatan apa, kita bisa langsung membuat, bikin inilah, bikin apa, cerita atau bikin pemberitaan. Tapi kalau iklan itu harus ada strateginya gitu ya. Nah, ini penting ya untuk teman-teman agar diperhatikan kalau kita nanti membuat video iklan. Nah, untuk sebagai pengantar bahwa nanti kita bikin iklannya itu bisa grup ya. Bisa nanti bisa grupnya itu maksimal 3 orang, bisa juga individu gitu kan. Karena saya menghindari pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tuh kalau lagi tugas itu, kalau saya minta grup pasti ada beberapa orang yang Pak saya nggak bisa apa menghubungi A, menghubungi B, saya bisa nggak sendiri aja gitu kan. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya boleh juga gitu loh. Nah, ini daripada saya bermasalah apa namanya nanti ujungnya Anda tuh komplain ataupun ada hambatan-hambatan gitu kan. Jadi saya bebaskan. Tapi bebas juga tapi ada batasnya ya. Maksimal 3 orang kalau grup, boleh sendiri juga gitu. Nah, itu tinggal nanti Anda coba cari grupnya, kemudian bikin konsepnya, apa, kalau bisa eksekusi nanti gitu kan, eksekusi seperti apa nanti yang mau ditampilkan iklannya. Nah, ini jadi ya. Jadi apa aja sih yang bisa saya share di sini? Nah, ini gambaran umum project nih seperti ini ya. Jadi durasinya itu sekitar 40 sampai 50 detik gitu kan. Kalau iklan tuh emang nggak bisa lama-lama ya iklan ya. Karena iklan itu sekarang kan kalau misalnya kita sharing ke YouTube atau sharing ke sosial media, itu hanya 3 detik pertama itu kalau menarik bisa terus gitu kan. Kalau enggak ya akan di skip gitu kan. Makanya saya ya untuk latihan kita 45 detik dulu ya. Karena saya pernah bikin iklan itu paling tinggi itu ya sekitar segini. 40 detik sampai 50 detik gitu kan. Nah, Anda nanti bikin sekitar segini aja gitu kan agar bisa menyesuaikan lah nanti kalau ke industri atau taruh di YouTube ya gitu. Nah, saya bikinnya ini memang formatnya format YouTube ya. Format YouTube tuh artinya kan harus horizontal ya. Horizontal, bukan yang vertikal seperti di medsos atau di ini ya. Jadi YouTube-nya itu harus YouTube yang Layang abis kan headset tuh layang kadang. oke. Jadi apa YouTube-nya itu YouTube yang horizontal ya. YouTube horizontal, bukan yang di sosial media. YouTube juga ada, YouTube Short juga ada, tapi saya maunya YouTube yang memang YouTube yang memang untuk video apa yang horizontal ya, video apa kayak sinematiknya gitu ya. Nah, itu silakan nanti Anda apa bisa per grup atau bisa individu. Nah, saya ingin melihat tahapan-tahapannya gitu kan, tahapan praproduksinya, tahapan produksi sampai pasca produksi. Pasca produksi itu artinya editing, kemudian isi sound, kalau ada voice over gitu ya. Nah, ini apa untuk supaya catatan buat kita juga. Kemudian apa yang mau divideoin gitu kan. Nah, videonya itu bisa video-video produk atau jasa.
fashion, skincare, parfum, F&B. F&B itu minuman ya. F&B minuman sama minuman rasa-rasa lah, minuman atau apa gitu ya. Kemudian jasa. Nah, jasa itu bisa apa namanya? Sekolahan, bisa apa lembaga pendidikan gitu ya. Itu boleh silakan. Nah, kemudian dari videonya ini juga, videonya itu apa harus resolusinya itu minimal 1080 ya gitu. Supaya apa? Supaya memang kita kan targetnya adalah di ini ya di YouTube ya. Di YouTube jadi harus lumayan bagus gitu. Oke, kemudian apalagi tahapan satunya ini konsep-konsepnya ya. Jadi di konsepnya itu, di proposal konsepnya itu ada eh, produknya apa dulu gitu. Misalnya produknya skincare gitu kan. Nah, target audiensnya siapa kalau skincare itu? Apakah pria, apakah wanita, apakah siapa atau anak-anak gitu kan. Nah, ini target audiensnya, produk dan target audience. Lalu rumuskan big idea. Big idea itu contohnya adalah referensi. Jadi teman-teman harus punya referensi. Misalnya referensi dari kalau saya pegang brand teh, itu referensinya misalnya Sariwangi. Referensi videonya itu ada referensi videonya apa Tongchi misalnya. Kita lihat referensi itu maksudnya kita ngelihat video yang sudah jadi yang sudah dilakukan oleh brand lain gitu. Nah, kita idenya dari situ gitu kan. Mau samain boleh, mau dimodifikasi nggak apa-apa gitu. Oke, terus kemudian tentukan pendekatan kreatifnya. Pendekatan kreatifnya seperti apa gitu kan. Apakah genre video kita nih komedi, apakah edukasi atau yang lain. Nah, itu harus tentukan. Kemudian baru tulis skrip. Skrip ya, skrip kasarnya, storyboard kurang lebih seperti apa dan nanti Anda bisa apa bisa di sketsa atau dibikin gambar. Ini dalam apa presentasi itu ya presentasi proposalnya. Nah, struktur pesannya seperti ini nih, ada hook, ada konflik, ada solusi, ada call to action. Jadi kalau hook kan gitu, hook itu macam-macam ya, ada hook visual, ada hook audio, ada hook, ada accident hook, ada macam-macam hook lah. Nanti Anda bisa cari ya. Anda bisa minta bantuan AI ataupun apa gitu untuk mencari hook gitu kan. Lalu nanti ada konfliknya. Konflik itu artinya gini, kenapa ya saya udah capek-capek nih kerja kok misalnya belum bisa beli kendaraan atau belum bisa beli parfum atau belum bisa apa gitu kan. Itu konfliknya. Solusinya apa? Oh, beli parfum ini aja, parfum A yang harganya terjangkau dan bisa dalam bentuk kemasan minimalis, misalnya yang lebih murah gitu kan. Dan call to action-nya apa? Silakan misalnya beli di toko A, toko B gitu. Jadi gitu ya. Kalimat apa namanya? Copywriting-nya seperti itu. Ya, dibantu lagi dengan visualnya seperti apa. Nah, ini ada contoh ya, contoh bikin apa namanya tuh struktur pesan video ya, iklan tentang jasa nih AC gitu kan. Ada hook 5 detiknya apa nih? Misalnya ini AC atau apa dia dia berapa kali ini mencet-mencet gitu kan di AC-nya misalnya Anda zoom tuh tangannya ya. Jadi klik suhunya kelihatan 16 derajat tapi tidak dingin gitu kan. Kemudian ada konflik gitu kan. Konfliknya apa? AC apa tagihan listrik muncul di layar ini konfliknya ini konfliknya adalah dia visual ya konfliknya ya konfliknya visual gitu kan AC-nya udah direndahin apa namanya suhunya tapi tetap tidak dingin kemudian voice overnya apa AC yang kotor bisa membuat ruangan sulit dingin suara mesin mengganggu dan pemakaian listrik terasa tidak efisien solusinya apa solusinya bersihin AC cari apa teknisi AC gitu kan untuk memperbaiki atau menservis AC. Nah, kemudian CTA-nya apa? CTA itu call to action ya, atau ajakan untuk beli, ajakan untuk klik, ada lain-lain. Nah, langsung ada CTA-nya apa? Pesan layanan AC dingin melalui WhatsApp sekarang, segera gitu kan. Lalu ada tagline-nya, berkat teknis AC dingin sejuknya AC, kami kembali nyaman. Misalnya gitu ya, ini contoh gitu ya. Nanti Anda bikin strukturnya seperti itu, baru nanti bikin produksinya.
Ya ada pengaturan kamera, apakah mau pakai lighting, kameranya mau pakai apa nih? Saya mau pakai handphone aja Pak. Ya udah silakan. Mau pakai webcam, mau pakai action cam, gitu kan? Terserah gitu kan. Apa hal yang terjangkau lah. Biasanya itu pakai smartphone ya, pakai handphone. Kemudian pencahayaannya seperti apa? Apa pencahayaan ini alami atau pencahayaan menggunakan lampu. Baru kemudian komposisi visual nanti diatur gitu kan. Ini di apa dikonsepin gitu ya. Kemudian jenis shotnya nanti Anda mau pakai yang mana nih? Apakah mau yang close up, medium close up, wide shot, medium shot, seperti apa gitu ya. Nanti supaya Anda udah ada gambaran ketika mau nanti produksi. Ini untuk panduan Anda untuk produksi ya. Kemudian pasca produksinya apa gitu kan? Misalnya Anda mengisi dengan voice over, Anda isi dengan apa audio musik, Anda tambahin color grading supaya misalnya lebih cerah gitu kan atau lebih gelap dikit gitu. Nah, ini ada pasca produksinya. Nah, kemudian nanti baru ada elemen-elemen yang wajib dalam video iklan adalah identitas produknya harus jelas ya. Misalnya keripik gitu ya, harus kelihatan jelas keripiknya gitu kan. Lalu tag-nya, kemudian brand-nya harus kelihatan. Lalu ada call to action-nya jelas, konsistensi visual dan tone-nya. Ya, maksudnya warnanya ya, apa tadinya warnanya agak kemerah-merahan, tiba-tiba ada hijaunya di segmen kedua, segmen ketiga gitu. Itu supaya apa diminimalisir lah gitu ya, diminimalisir. Nah, ini ketentuannya elemen wajibnya ya dalam pembuatan iklan untuk UAS. Nah, ini apa-apa aja yang harus dihindari ya. Biasa kesalahan-kesalahan yang harus apa inilah diwaspadai lah ya. Misalnya untuk tipsnya ya kalau misalnya Anda ini lakukan riset. Nah, tadi saya bilang ya, baca sebanyak-banyaknya atau melihat sebanyak-banyaknya referensi. Referensi video-video brand yang sama seperti Anda. Lalu rekam tuh footage-nya tuh, ambil yang banyak lah gitu kan. Ambil yang banyak supaya nanti ngeditnya tuh enak. Apalagi nanti kamu kalau misalnya bikin videonya tuh di luar ruangan ya, atau misalnya jauh gitu kan. Tapi kalau ngambil footage-nya, atau footage itu adalah ini ya, gambar-gambar yang kamu videoin gitu kan. Misalnya sedikit, nanti balik lagi tuh jauh gitu, effort gitu. Seperti itu ya. Nanti apa namanya uji coba pencahayaan sebelum syuting gitu kan. Biasanya kalau mau lancar memang syutingnya pakai cahaya alami ya supaya kelihatan itu. Kalau bisa di luar ruang lebih lebih memungkinkan. Tapi kalau di dalam ruang itu ya memang harus ada effort nyari cahayanya. Oke. Nah, itu ya. Nah, kemudian feedback dari teman-teman, apalagi kalau Anda bergrup ya, nanti jadi Anda bisa saling cek and recheck lah. Misalnya apa kurang warnanya atau suaranya nggak jelas gitu kan, atau produknya yang masih apa tidak kelihatan misalnya. Nah itu masing-masing teman-teman misalnya bergrup itu bisa dilakukan cross check ya masing-masing. Kalau misalnya sendiri bagaimana? Kalau sendiri itu bisa minta cek temennya gitu, bisa cek temen, keluarga atau apa bisa apa didiskusikan sama sama teman-teman yang lain juga ya walaupun lain grup ya bisa saling mengkoreksi, saling bisa ngasih masukan gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari apa? Menggunakan musik berhak cipta tanpa izin. Nah, ini ya. Jadi untuk membiasakan diri ngelihat bahwa misalnya apa apalagi kalau diposting ya. Kalau diposting itu biasanya kalau yang tanpa izin punya hak cipta biasanya nanti kalau misalnya kita udah publish itu bisa di mute gitu kan atau kita apa atau di ban punya kita tuh kontennya. Itu hati-hati gitu kan. Audionya jangan berisik, tidak jelas gitu kan. Nah, ini harus punya ya perangkat lah. Ini kayak punya saya nih, saya pakai eh, HoloLens ya. Pakai HoloLens nih untuk apa? Mic ya, untuk ini. Dia bisa ada yang namanya noise cancellation. Nah, ini kalau warna hijau nih noise-nya tuh udah level yang apa bisa menghindari noise lah, berisik gitu kan. Nah, itu
bisa menggunakan mic seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya gitu kan, nah carilah tempat-tempat syuting yang memang nggak berisik, nggak banyak angin gitu kan, supaya memang jadi informasi pesan itu jelas. Apalagi pesannya iklan ya, harus jelas ya. Footage yang goyang berlebihan. Nah, ini ya, kalau kita mengambil misalnya adegannya berjalan atau apa bergerak gitu kan, tidak standing, tidak apa satu frame aja gitu bergerak-bergerak gitu misalnya. Nah, itu eh, perlu apa menggunakan mungkin stabilizer ya. Sekarang kalau kita menggunakan kamera-kamera modern atau handphone-handphone yang bagus, yang zaman sekarang nih, biasanya udah ada stabilizer internal tuh. AI stabilizer udah ada. Nah, itu boleh tuh, boleh dipakai juga. Jangan terlalu banyak pesan dalam satu video ya. Fokus saya satu pesan. Pesannya apa sih? Misalnya untuk AC misalnya itu adalah bagaimana kita atau kita memberikan servis paripurna AC untuk masyarakat. Udah titik aja servis gitu kan. Nggak bukannya servis, kemudian servisnya syariah lah, servisnya misalnya bayar bisa dicicil lah, kemudian bisa pakai kris sama macam aja nggak usah. Langsung aja. Ujungnya apa sih adalah pakailah jasa kami servis agar AC Anda tetap terjaga misalnya gitu ya. Udah situ aja. Nah, kalau kebanyakan pesan nanti repot untuk memvisualkannya. Kemudian durasi juga gitu ya, durasi. Kalau durasinya kebanyakan nanti tinggal kita cari aja adegan-adegan mana yang bisa dipotong gitu kan. Nah, kalau kedikitan itu biasanya mengakalinya tuh kalau saya mengakalinya tuh ada beberapa adegan itu saya bikin slow motion misalnya. Saya bikin slow. Yang penting saya bisa sampai durasinya tuh. Bikin slow motion, nanti cepat lagi, normal lagi, kemudian jadi durasinya pas. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau misalnya diminta 40 detik atau 50 detik, kamu cuman 10 detik. Jadi untuk nyari 30 detiknya tuh kan effort ya. Nah itu apa jadi diatur lah gitunya. Nah ingat ya apa produksinya tuh nggak harus yang mahal ya. Jadi tergantung nanti apa namanya strategi kontennya seperti apa gitu ya. Ya karena saya pernah ya bikin-bikin konten itu kalau Anda nanti lihat eh, channel YouTube-nya Kahuripan itu apa sebagian besar saya yang bikin nih ya, apa namanya VT-nya atau video iklannya gitu kan, video informasinya, video edukasinya saya yang bikin gitu kan. Nah itu banyakan tuh nggak yang apa ya awal-awal saya bikin tuh hanya pakai handphone gitu kan, pakai handphone aja di luar ruang gitu kan. Ada yang di dalam ruang kita sewa studio gitu kan. Nah itu yang saya bikin. Jadi tergantung teman-teman juga ya mau bikin seperti apa. Nanti saya kasih tahu contohnya. Ini timelinenya seperti apa nih? Ini sebagai ini aja ya, sebagai pandangannya atau masukan aja. Jadi ada minggu ke satu, minggu kedua, Anda bikin apa nih gitu kan? Brainstorming, cari lokasi, cari talentnya, bikin skripnya, macam-macam lah. Minggu satu, minggu dua, minggu ketiga mulai nih syuting gitu. Minggu keempat editing, minggu kelima misalnya finalisasi, review atau edit ulang atau apa gitu kan tambah-tambahin atau kurang-kurangin baru kemudian posting gitu ya. Ya mudah-mudahan sih pas lah ya ketika pas sebelum UAS itu udah selesai gitu untuk menghindari tugas-tugas yang menumpuk karena mata kuliahnya kan banyak gitu kan. Nah, setiap mata kuliah biasanya setiap UAS itu beragam. Ada yang tugas, ada yang macam-macam. Kalau tugasnya banyak, nanti nggak ke pegang gitu. Makanya mumpung masih belum ada hal-hal yang urgent, kerjain dulu karena saya kasih spill tugasnya seperti ini gitu. Nah itu ya, jadi ada konsep, produksi, editing, baru publish itu langkah-langkahnya. Nah ini contoh apa silakan nanti Anda bagi grup sendiri ya, nggak usah apa. Yang penting nanti setelah jadi ada proposalnya ya, proposal dalam bentuk PowerPoint aja. Apa kegiatannya apa, strateginya, skripnya seperti apa, contoh, terus mungkin apa storyboardnya seperti apa gitu kan, produksi pasca produksinya gitu. Kemudian baru nanti kasih link untuk lihat videonya gitu ya. Seperti biasa ya. Jadi pakai PowerPoint aja supaya lebih singkat lah
Nggak usah penjelasannya panjang-panjang gitu, nggak usah. Nah, ini contoh apa yang apa namanya saya pernah bikin itu ya, apa namanya video iklan. Ini Anda bisa lihat ya. Nah, Anda kalau masuk di Tech Kawarpan Channel ini sebagian besar ya, apa namanya saya bikin iklannya gitu kan. Nah, salah satunya tuh yang ini selalu kita pakai nih. Selalu kita pakai, ntar dulu nih harus ada suara ya. Hmm. Share sound, oke. Nah, ini yang selalu saya pakai atau saya rekomendasikan untuk kalau kita ada kegiatan-kegiatan apa kantor ya atau kegiatan brand di mana-mana gitu. Jadi video ini biasanya diputer. Nah, ini videonya ini lihat tuh 4 tahun yang lalu saya bikin itu kan. Tapi masih dipakai, harusnya kita produksi lagi, cuman waktunya nih belum 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 ketemu. Ini contohnya ya, contoh iklannya. Ini dia yang selalu bikin saya happy. Hmm, memiliki kandungan L-theanine membuat pikiran fresh, anti-stres dan bisa bikin happy seharian. Cita rasa dan aromanya, beda banget. Tubuh kembali segar dan berenergi karena antioksidan yang tinggi, warna yang pekat, rasa yang sepat. Wow, mantap! TK Huripan bikin auto happy seharian. Nah, ini juga yang saya bikin juga, itu tadi videonya itu ini kurang lebih 40 menit. Nah, ini ada yang 1 menit 2 detik nih ya. Ini yang saya bikin memang untuk apa VT-VT atau video iklan yang butuh durasi yang agak panjang. Bukan durasi yang cepat ya, maksudnya untuk biasa company profile apa yang supaya kita bisa tontonin gitu kan. Nah, ini kita bikin juga. Hai, saya Mona. Ini profil saya. Selain mengurus keluarga, saya punya kesibukan rutin. Selepas olahraga pagi, siangnya saya ketemu klien. Seperti biasa, presentasi, diskusi, dan ngobrol santai. Sambil kerja, tak lupa pesen teh. Ini yang favoritku. Rasanya enak dan menyegarkan. Teh Kawan, teman setia di saat menjalankan aktivitas yang padat. Ini rahasia awet muda saya loh. Akhirnya tugas beres, proyek yes, dan misi sukses. Teh Kawan, bikin auto happy seharian. Nah, itu ya contoh dari beberapa video yang saya bikin gitu kan. Jadi itu saya hanya pakai handphone aja tuh, yang khusus yang video yang kedua tadi yang terakhir ya, itu pakai handphone, pakai stabilizer di dalam apa ruangan. Sebenarnya saya bawa lampu, tapi lampunya itu terlalu kecil ya. Akhirnya saya pakai cahaya yang ada aja gitu kan. Kebetulan memang pas lagi siang ya, udara apa cahaya yang masuk tuh banyak juga gitu kan. Nah, itu video itu saya bikin memang untuk edukasi. Edukasi apa? Edukasi bahwa teh ini cocok untuk karakter atau persona ya, karakter perempuan yang wanita karir ya, umur sekian, aktif, punya rumah tangga apa punya kehidupan apa rumah tangga juga, tapi aktif bisnis, olahraga juga, dia ditambah minum teh, makanya dia selalu happy, ceria gitu kan. Jadi kayak misi. Jadi dia ada misi, misi tertentu, misi apa? Misi kebahagiaannya dia tuh itu. Nah, tuh saya bikin tuh apa skripnya, kemudian saya udah bayangin tuh, saya udah apa masuk ke mana ke restorannya. Kebetulan restorannya tuh punya apa masih ada inilah apa teman saya kenal gitu kan sama ownernya, jadi saya bisa apa bisa make tempatnya itu di Kalibata ya. Jadi saya
cek dulu lokasinya, kemudian saya lihat-lihat gitu kan, mungkin mau syuting di mana gitu kan, lihat cahayanya juga, saya tes. Nah besoknya baru syuting gitu kan, syuting 1 harian lah kalau nggak salah tuh, dari jam berapa, jam 10-an gitu ya, sampai sore gitu. Ya gitu. Jadi kita ngambil footage-footage yang banyak baru di ini, di apa? Karena ada fotonya juga, ada videonya juga. Supaya kita nggak bolak-balik gitu kan. Karena sayang karena kita pakai talentnya itu bayarnya kurang lebih 1 juta untuk talent gitu kan. Talent untuk videonya. Nah, ini yang apa yang perlu persiapannya tuh. Jadi kita persiapan seperti apa? Saya tulis dulu, saya bikin skripnya. Kebetulan kan ini apa namanya? Saya pakai voice over, jadi nggak ada dialog ya. Jadi nggak perlu nanti pakai mic gitu atau apa, nggak ada dialog. Jadi saya pakai voice over aja gitu kan. Nah, itu contoh-contoh dari apa yang saya bikin ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti seperti itulah kurang lebih ya bagaimana pendekatan untuk membuat video yang tugas untuk UAS. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa itu ya materi dan juga eh, pengantar tugas untuk UAS gitu kan, supaya teman-teman juga udah bisa bergerak nih untuk cari grup. Kalau misalnya repot grup mau sendiri aja ya silakan gitu kan. Udah disiapkan kira-kira idenya apa untuk memudahkan teman-teman pakai referensi. Referensi video apa ya gitu. Oh video pakai ini nih. Kalau yang video tadi saya yang kedua itu referensinya adalah video-video ini apa eh, video misterius lah gitu. Kayak video apa kayak misalnya film detektif, film-film misteri gitu kan. Karena apa belum kelihatan muka ketika di awal gitu. Nah kalau video yang pertama tadi ada hooknya tuh. Kalau Anda bisa lihat hooknya adalah hooknya tuh suara audio. Sengaja saya kencengin tuh audionya tuh adalah suara jam waker. Begitu kring itu orang pada ngeliat tuh apaan sih? Oh ternyata ini gitu ya. Nah itu juga pakai voice over gitu kan. Nah itu. Nah, kan gitu kan konfliknya apa? Hooknya itu konfliknya apa? Konfliknya dia capek gitu kan. Apa kesel, banyak kerjaan. Kemudian apa? Dia ketemu tuh apa namanya tuh ada apa? Ada teh gitu kan untuk bisa nenangin pikiran ternyata enak gitu kan. Nah, itu. Akhirnya CTA-nya adalah ya itu teh kauripan enak apa tersedia di mana-mana gitu kan. Nah, itu tinggal tambahin aja misalnya CTA beli di sini atau apa gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa gambaran saya membuat video gitu, baik video yang pakai hook atau video yang memang profile. Video profile tuh untuk edukasi sebenarnya untuk edukasi gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan untuk misalnya untuk apa? Memperjelas atau misalnya ada teman-teman yang masih ragu-ragu atau gimana silakan aja. Silakan teman-teman kalau ada yang mau itu mau tanya atau mau apa? Ada? Izin bertanya, Pak. Oke, ya Kak Insani, silakan. Oh, siapa? Insani ya? Iya, saya. Oh iya, silakan. Iya. Ini jadi nanti tuh format tugas UAS yang dikumpulkan itu hanya PPT dan linknya aja berarti ya, Pak? Ya, itu aja. Ya. PPT sama link gitu aja udah. Tapi PPT-nya, jadi saya nanti nyocokin tuh antara PPT sama videonya itu sama nggak sih gitu kan? Itu aja gitu. Ya pokoknya Anda bikin apa ya? Kalau misalnya sendiri itu apa sesuaikan aja sama kemampuan Anda gitu kan. Maksudnya eh Anda yang penting cari referensi. Kalau saya cari referensi, Pak referensi saya ini misalnya teh teh pucuk referensinya. Lihat oh iya. Karena apa namanya kita bisa ada berpatokan kreativitasnya itu lewat situ. Seperti itu ya Mbak Insani ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke silakan Mbak Yanti, Kak Yanti. Ya Pak, izin saya dari kelas KM 13. Mm-mm. Kan kebetulan saya bekerja di pulau pribadi, jadi saya tidak boleh mengambil sembarangan untuk video-video seperti itu. Jadi bolehkah saya menggantikan dengan animasi untuk video saya? Oh animasi ya. Ini Iya. kalau boleh ini aja kamu aja menjadi ininya, menjadi apa bintang iklannya
Dulu saya bikin juga tuh day in my life gitu kan. Saya ada di suatu tempat, terus saya apa minum, saya apa gitu. Kayak gitu. Atau skincare gitu kan. Jadi jangan yang terkait sama misalnya nggak boleh ya atau izin atau apa di tempat itu juga. Jadi kamu skincare-nya aja, skincare kamu, parfum kamu atau fashion kamu. Banyak pilihan sebenarnya. Saya juga ini membuka kesempatan untuk Anda kalau mau pakai AI, silakan. Karena nanti daripada saya tahu ini pakai AI nih gitu kan, boleh pakai AI gitu kan, sepanjang promptnya ada promptingnya tuh, promptnya itu dan strateginya itu sesuai gitu kan. Tidak misalnya kamu tidak kopas promptnya gitu kan, nah itu boleh aja gitu kan untuk bantuan apa misalnya bantuan untuk memperkuat video Anda gitu. Tapi silakan aja ya, saya membuka kesempatan gitu kan. Daripada nanti Anda ngumpet-ngumpet pakai AI ketahuan gitu, mendingan saya buka gitu kan, pakai AI silakan. Tapi saya mau Anda lampirkan juga prompternya, promptingnya. Promptnya seperti apa sih? Nanti kan saya cek tuh promptingnya. Saya kan juga bisa AI juga kan. Promptingnya seperti apa? Karena kalau pakai prompt itu kan biasanya kalau yang berbayar ataupun nggak berbayar itu durasinya tuh nggak bisa banyak, nggak bisa panjang gitu kan. Kecuali Anda mungkin yang pro ya, itu bisa panjang. Kayaknya gitu Mbak Yanti. Nah, kalau kita mix kayak gitu bisa nggak Pak? Soalnya kan di sini kan resort ya. Saya kerja di resort, jadi sangat sensitif untuk mengambil video-video di sekitar tempat kerja saya karena itu ada tertera di SOP saya tidak untuk mengambil gambar sembarangan seperti itu. Dan di sini Mm-mm. juga termasuk pulau yang berisik karena anginnya yang terlalu kencang dan mungkin suara saya tidak terdengar baik dan juga kalau saya mengambil video di tempat uh, hostel gitu tempat kita istirahat untuk bagi staf saya takut mengganggu staf yang lain seperti itu walau ada timenya karena peraturan di sini cuma lumayan ketat untuk hal-hal kebisingan seperti itu. Iya, tapi iya oke boleh. Gini ya, eh, itu kan tantangan kreativitas sebenarnya tuh Mbak Yanti. Tantangan kreativitas artinya apa? Tadi Mbak Yanti lihat tuh video-video saya itu hampir semuanya itu nggak pakai mic atau nggak ngomong nggak apa, hanya ngambil footage, nanti kita edit pakai voice over gitu. Jadi ya apa memang apa enggak yang apa tuh kita harus berisik ya ngomong gitu enggak gitu kan. Tapi kita hanya footage satu lagi buka jendela, serat potong. Terus kemudian misalnya ambil minum, terus potong gitu kan. Terus misalnya berjalan, mau kemana, terus ngambil skincare-nya dari tas, di meja rias, itu. Itu bisa juga, maksudnya artinya nggak bisa aja nggak terlihat itu di mana tempatnya. Tapi itu saya serahkan lagi ke apa ke Mbak gitu kan. Kira-kira seperti apa tantangannya di sana kan. Kalau misalnya hal itu masih bisa dilakukan silakan gitu kan. Tapi kalau mau modifikasi boleh juga. Yang penting sih ini dulu. Kalau menurut saya langkah yang bagus tuh izin dulu aja. Izin nyari tugas gini 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 gitu kan. Kalau misalnya boleh silakan. Kamu batasin juga saya nggak akan ngambil ini. Atau misalnya sebelum publish Mbak Yanti kasih tahu dulu aja ke atasannya nih Pak, saya bikin kayak gini, boleh nggak gitu? Kan masih orang internal kan, tapi kalau nggak boleh ya udah kita coba nanti diskusikan lagi. Kira-kira mau seperti apa? Apakah mau pakai AI, pakai apa? Yang penting promptingnya itu saya lihat dulu gitu. Kalau promptnya benar atau misalnya promptnya itu nggak kopas dari mana-mana gitu kan, bikin prompt sendiri itu lebih bagus gitu. Jadi Anda apa namanya teman-teman tuh bisa apa? eh, apa lebih inilah lebih lebih naik kelas gitu loh karena udah bisa AI promptingnya gitu loh nanti kita sama-sama bisa ngelihat bisa belajar gitu gitu Mbak Yanti Oke, terima kasih sarannya, Pak. ya oke silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Izin Pak bertanya. Boleh Vicky. Eh, saya Vicky dari KM 207. Ya. Untuk apa namanya? Kalau misalnya tugas ini dibuat secara berkelompok gitu kan Pak, itu Mm-mm. apakah ada batasan berapa orang dalam satu kelompok atau bagaimana? 3 orang Makasih. 3
3 orang ya? Maksimal 3, ya maksimal 3 gitu. Karena pengalaman saya kalau 5 atau berapa orang, biasanya di antara anggota kelompoknya itu banyak yang komplain. Ada satu yang nggak kerja, ada satu yang kurang kontribusi. Mendingan 3 lah, proporsional lah 3 lah. Misalnya satu yang untuk pasca produksi, yang satu pra produksi, yang satu produksi, misalnya itu masih oke lah gitu kan. Bisa bagi-bagi gitu kan. Itu aja sih Mas Vicky. 3 orang aja ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang Pak mau lain? nanya, Pak mau nanya masalah durasinya. Pak Ya, maaf saya Rata Dewi dari ya, KM 13. ya, Kalau untuk durasinya ada maksimalnya berapa gitu Pak atau ya. minimalnya berapa? Ya, Terima kasih. ya oke. Durasinya itu yang kalau pengalaman saya yang tadi saya lihatkan video-video saya itu cocoknya yang idealnya itu 40 detik gitu, 40 detik gitu ya. 30 sampai 40 detik lah gitu ya. Tapi kalau memang videonya itu nanti tujuannya adalah untuk edukasi, ya paling tinggi 45 sampai 50 lah. Jangan lebih dari 1 menit lah gitu kan. Karena kalau udah iklan lebih dari 1 menit nggak ada orang yang nonton, kelamaan ya. Ya itu sekitar situlah Mbak, ya 40-45 detik gitu ya. Ya, oke, saya sih cocok tuh 45 detik gitu. Nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang gitu. Seperti itu Mbak. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Ya, Assalamualaikum Pak. ya silakan Mbak Tati. Ya, izin bertanya Pak, saya dari KM 210. Kalau untuk Mm-mm. periklanannya itu harus brand sendiri atau brand orang lain boleh nggak Pak? Boleh, kan ada tadi brandnya itu kategorinya tuh kan banyak tuh. Ada skincare, parfum, fashion, F&B, ya kulineran itu sama jasa gitu. Boleh Oh iya baik Pak kalau begitu. kategorinya kayak ya. Nah ya. Kalau Silakan. buket kayak itu berarti bisa ya Pak ya? Apa? Jasa sama buket. Jadi jasa bisa ya Pak? Masuk. Boleh jasa. Bukan memang jasa itu. Jasa ya? Iya, Jasa iya merangkai. jasa merangkai Pak. Kalau aku di sini jualnya jasa merangkai sama hasil buket ya nanti bisa bisa jasa, bisa beli Produk kan? buketnya gitu Pak. Iya. Iya produk. Iya, kan kamu bagus tuh kalau 2 begitu tuh. Nah, coba deh kalau 2 gitu gimana tuh ngiklaninnya tuh? Boleh nggak apa-apa? Oke Kak, Pak, siap. Aku Iya, coba deh Pak. ya. Kalau bisa ini ya teman-teman jangan pakai misalnya kita udah pernah bikin iklannya dulu misalnya tahun lalu 2 tahun lalu pakai yang ini aja deh Ya, gitu. Maksudnya ya hindari maksudnya inilah kalau bisa yang terbaru gitu kan. ya Pak. Yang terbaru Saya mau ya. ya siapa? Mm-mm. Soalnya Iya. aku baru baru kan bikin buket, suka bikin buket, tapi nggak Mhm. pernah iklan. Cuma iklannya di Facebook kayak apa sih slide-slide foto-fotonya aja Foto, kayak gitu. Iya, oh, foto-fotonya doang, nggak pernah pakai apa-apa gitu. Cuma slide fotonya aja ya pengiklanannya. boleh Mbak Tati bikin. Tapi Mbak Tati tuh harus punya referensi ya. Maksudnya Ya, jangan ngide sendiri gitu. Boleh ngide sendiri, tapi kita punya referensi gitu ya. Toko oh, buk, siap Pak. ya toko buket mana atau jasa mana tuh yang mirip-mirip kayak punya Mbak Tati gitu kan. Nah itu tiru aja. Oh ngambil videonya begini, besoknya apa latar belakangnya seperti itu, angle-nya begini, ngerangkain seperti itu. Step-stepnya aja lihat tuh kayak gitu. Gitu ya. Oh, iya baik Pak. Tinggal nanti ditambahin, ada tagline-nya, ada logonya, ada voice over-nya, ditambahin. Gitu. Siap Ya, Pak. oke, Terima kasih ya Bapak. oke. Nah, teman-teman itu ya, gambarannya seperti itu supaya nanti bisa dikerjakan jauh-jauh hari gitu kan, supaya nggak tabrakan sama ini lain gitu kan. Nah, gunakan aja. Tadi ya mau di tempat kerja boleh gitu kan. Nah itu kalau ada tadi kayak Mbak Yanti itu ada masalah SOP dan lain-lain, izin aja dulu. Karena itu siapa tahu kita belum pernah izin gitu kan, belum pernah tahu boleh apa enggak gitu kan. Kalau emang udah nggak boleh, baru kita cari cara yang lain gitu kan. Mau animasi boleh, mau apa gitu, silakan. Tapi ya gitu, tetap ada tahapan proposalnya karena kita ini eh, mahasiswa komunikasi ya. Jadi kalau mahasiswa komunikasi itu kita tuh bukan seorang videografer gitu ya, tapi kita ada unsur komunikasinya. Kenapa? Apa komunikasinya adalah penyampaian pesan iklannya itu harus jelas. Nggak yang tiba-tiba nih pesannya apa sih? Gambar-gambarnya kok kayak gini gitu kan. Nah, itu saya maunya tuh pesannya jelas gitu kan. Sehingga nanti bisa dibikin videonya itu siapa tahu kayak mungkin Mbak Tati atau siapa
videonya bisa dipakai untuk promosi tempatnya sendiri gitu kan, atau ujuk-ujuk malah tertarik untuk bikin jadi videographer atau jadi konten kreator gitu kan. Karena pengalaman saya dulu ketika saya video ini dulu saya sukanya tuh foto aja. Tapi ketika kuliah saya dapat tugas bikin video iklan, iklan layanan masyarakat. Itu saya tertantang juga tuh bikin iklan gimana ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol bikin-bikin gitu kan, produksi jadi bagus, dapat A, seneng banget gitu kan. Karena saya serius gitu, pengen pengen gitu, pengen udah gitu ditayangin gitu kan, ditayangin di apa di depan kelas gitu kan, dinilai, di apa, orang pada seneng gitu kan. Akhirnya saya tertarik terus ngedalemin gitu dunia videografi ya gitu. Walaupun nggak sampai tahapan profesional gitu kan, tapi yang penting saya tahu tahapannya atau tahu eksekusinya gitu. Nah, itu dari awal situ tuh saya gara-gara cuman dapat tugas, saya seriusin sampai sekarang jadi skill bawaan gitu. Nah, itu saya maunya Anda gitu, jangan tugas ini cepet aja lah gitu kan. Pakai AI kayak pakai apa dah udah, yang penting bisa ngirim buat UAS udah gitu. Padahal di balik itu ada misi gitu kan. Misinya apa? Siapa tahu ada skill yang terpendam di situ ya gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi saya tutup kelasnya. Ada yang mau tanya? Atau ada yang masih belum jelas? Silakan. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya Novera dari KM 213. Izin bertanya Pak, terkait paparan yang tadi Bapak sampaikan, apakah nanti akan di-share Pak? Oh iya, nanti di-share. Nanti kan rekamannya saya bagiin. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ya, nanti dipikir-pikir ya, misalnya saya mau sendiri aja boleh, atau saya mau grup 3 orang cari gitu kan. Apalagi misalnya satu lokasi ya, misalnya satu di Jabodetabek gitu kan. Sekalian silaturahmi, ketemu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kan lumayan. Jadi ada temen, ada hubungan silaturahmi link yang terbuka baru gitu kan. Kalau jauh pun nggak apa-apa, misalnya pakai Zoom, jadi koordinasinya itu pakai Zoom terus gitu kan, pakai Zoom koordinasinya. Lebih menarik lagi, jadi kita bisa kenal sama yang di Kalimantan, sama yang kayak Mbak Yanti di pulau gitu kan, di resort, sama Mbak Insani yang di mana kotanya itu. Jadi kita punya banyak latar belakang temen yang beragam gitu. Lebih menarik dibanding saya dulu kuliah kan satu lokasi gitu kan. Pengalamannya hampir mirip semua gitu loh. Nah, kalau yang di luar kota, ini pengalamannya tuh begitu digabung tuh tidak hanya untuk bikin video, tapi bisa juga jadi jadi kolaborasi gitu kan. Mungkin jadi bisnis, mungkin kan. Misalnya bukenya tadi Mbak Tati itu bisa juga dijual ke Mbak Yanti tuh untuk keperluan resortnya misalnya gitu kan. Jadi ada bisnis yang tercipta gitu dari hubungan tugas dan lain-lain. Oke, ada lagi ya? Ada lagi? Cukup saya rasa ya, teman-teman ya, udah jelas gitu kan tugasnya. Tinggal nanti masing-masing mungkin koordinator atau nanti masing-masing kalau ada grupnya itu bisa langsung aja koordinasi. Kalau yang sendiri langsung aja bikin gitu kan. Udah bisa bikin, jadi nanti tinggal pas UAS tinggal send aja, tinggal tinggal upload, tinggal kasih link, udah. Jadi tenang gitu kan, mungkin nanti di minggu kedua udah selesai. Minggu pertama di bulan Agustus sudah selesai gitu kan. Udah, tinggal ngerjain tugas-tugas yang lain, tugasnya dari mata kuliah yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Oke ya, kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup. Saya tutup kelas ini. Terima kasih yang sudah hadir nih, ada 66 orang ya dari beberapa kelas ini. Ya karena emang nih kalau dari ketentuan kampus kan emang tidak wajib gitu kan. Karena ini bisa diakses juga nanti lewat rekaman videonya gitu maksudnya ya. Artinya yang teman-teman yang nggak sempat datang karena kerja, karena kesibukan itu masih bisa sharing video nanti yang sudah ada. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah hadir, yang udah effort untuk masuk kelas.
Sampai ketemu di UAS nanti ya, atau nanti di minggu depan kalau masih ada tugas lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi Pak. Terima wabarakatuh. kasih Terima ya. kasih Bapak. Selamat Terima kasih, beraktivitas Bapak. ya. Ya.